Saudari yang terkasih, kita mengenal pepatah Latin yang berbunyi mens sana in corpore sano, yang berarti jiwa yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Maksudnya jika jiwa seseorang sehat, maka tubuhnya pun akan sehat. Sebaliknya kita juga mengenal istilah psikosomatis yang berarti hubungan antara pikiran atau psikis bisa mempengaruhi kondisi tubuh atau sebaliknya. Sebagai contoh, ketika kita mengalami sakit ma atau sakit lambung atau pusing, pening terus-terusan, batuk, flu atau gatal-gatal, jika ditelaah atau sudah diperiksa kepada para ahlinya, tetapi ternyata diketahui normal, maka disitulah ada relasi, ada hubungan antara psikis dengan soma, dengan tubuh, antara jiwa dengan tubuh. Saudara-saudara yang terkasih, wajarlah orang yang sakit itu membutuhkan penyembuhan sesuai dengan penyakitnya. Kalau badan, penyakit badan, ke ahli dokter. Kalau jiwa, ke ahli jiwa. Kalau rohani, ke ahli rohani, imam. Agar dapat cepat pulih, yang memungkinkan jika memungkinkan. Namun ada orang yang sakit tidak mau mencari penyembuh, atau orang yang sakit tidak mengakui keadaan sakitnya. Saat ada penyembuh dekat, kesempatan tidak dimanfaatkan. Kita ingat kisah tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Wanita ini luar biasa. Ia berusaha sembuh dan mencari penyembuhan kemana-mana, tetapi tidak berhasil, bahkan makin parah. Saat Yesus lewat, ia mengambil kesempatan untuk sembuh, dan berkat imannya sembuhlah ia. Kita juga mendengar ada orang mengalami sakit, berusaha sembuh, maka menempuh berbagai cara yang kiranya baik bagi dirinya. Penyakit kita ini bukan hanya penyakit badan, tetapi juga bisa penyakit jiwa dan roh. Tetapi bagaimana kita menyembuhkan? Di hadapan Allah kita ini semua orang berdosa, maka di hadapan Allah kita ini semua adalah orang yang sakit, yang membutuhkan tabib, penyelamat kita. Maka Yesus juga datang kepada kita untuk menyembuhkan kita, karena kita termasuk orang-orang yang sakit. Saudara-saudari yang terkasih, Matius rupanya ingin sembuh dari penyakit spiritual dan sosialnya yang menyebabkan ia dikucilkan dalam kebudayaan dan keluarganya. Saat Yesus lewat dan secara eksplisit memanggilnya, "Ikutlah aku," ia segera beranjak dan mengikuti Yesus. Masalah utama yang menyebabkan ia berdosa ternyata bukanlah pekerjaan. Pekerjaan Matius, menarik pajak, itu adalah pekerjaan yang wajar, pekerjaan yang halal, pekerjaan negara. Tetapi karena ia tidak ikut Tuhan, cara-caranya pun tidak sesuai dengan pekerjaan itu. Maka dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar Amos mengkritik. Berjualan itu bagus dan membantu kesejahteraan dan kehidupan kita, tapi berjualan dengan menipu, itulah kejahatan yang dikritik oleh Amos. Meminjamkan uang itu baik, tetapi meminjamkan uang dengan maksud yang kurang bagus, bahkan jahat, sehingga menyengsarakan orang, itulah yang dikritik oleh Amos dalam Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, Matius ditawari langsung oleh Yesus, "Ikutlah aku." Ia segera beranjak dan mengikuti Tuhan. Konsekuensinya dari ajakan itu adalah meninggalkan apa yang berlawanan atau tak sesuai atau kalah penting daripada mengikuti Tuhan. Matius segera beranjak. Kadang yang harus ditinggalkan itu bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik, tetapi menjadi ganjalan untuk mengikuti Tuhan.
Maka memungut cukai sekali lagi ada suatu pekerjaan. Menjadi buruk karena ternyata mengerjakannya dan maksud mengerjakannya tidaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Memeras orang, memperlakukan orang dengan tidak pantas, tidak berbelas kasih. Saudara-saudara yang terkasih, apakah pekerjaan yang luhur juga sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki? Pekerjaan yang kodratnya baik, seperti tadi berjualan, membantu meminjamkan orang uang, menolong orang dari kesulitan, bisa menjadi buruk kalau tidak dilakukan dengan cara-cara tidak mengikuti Tuhan. Maka Matius yang sedang bekerja dulu langsung ikutlah, segera berangkat. Karena itu cara-cara itulah yang menyebabkan Matius rindu dan ingin gelisah dan ingin selamat. Banyak orang jatuh dan dihukum bukan karena jenis pekerjaannya yang buruk. Ada pejabat pemerintah melayani bagus, direktur ini, direktur perusahaan, direktur itu bagus, luhur, luar biasa, tetapi akhirnya jatuh dan dipenjara karena apa? Cara yang dilakukannya bukan cara mengikuti Tuhan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan mulia pun dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga menyengsarakan, bukan hanya menyengsarakan orang, tapi juga akhirnya bisa menyengsarakan dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mensyukuri pekerjaan yang kita miliki yang kodratnya baik, dan mari kita lakukan dengan cara-cara mengikuti Tuhan, yaitu cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pekerjaan apapun Tuhan memanggil kita, ikutlah aku, kerjakanlah pekerjaan itu sesuai dengan bagaimana Tuhan Yesus berkeliling berbuat baik untuk menjadi berkat. Dan semoga pekerjaan apapun yang kita lakukan yang baik ini menjadi berkat bagi banyak orang lain dan menghadirkan Tuhan. Jangan sampai pekerjaan yang luhur dan mulia justru menjadi kutuk karena dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.